Bagaimana cara saya mengetahui kapan harus mengambil posisi buy atau posisi sell ketika ingin entry posisi dalam future market? Oke, di video kali ini saya akan coba menjelaskan indikator-indikator yang dapat memberikan sinyal-sinyal kapan harus membeli atau kapan harus menjual. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung masuk ke videonya. Halo teman-teman, balik lagi dengan saya Kenjiro Kongguasa, dan di video kali ini saya akan coba menjelaskan mengenai indikator yang bernama stokastik dan RSI yang dipercaya oleh banyak trader dapat menunjukkan kepada kita sinyal kapan harus membeli atau kapan harus menjual. Oke, sebelum kita mulai video ini, buat teman-teman yang nggak mau ketinggalan update-update saya mengenai analisa-analisa seputar dunia trading, teman-teman boleh klik tombol subscribe di bawah ini. Dan kedepannya saya harap video-video saya dapat bermanfaat buat para trader-trader di luar sana. Oke teman-teman, kita langsung mulai aja. Yang pertama yang akan saya bahas adalah indikator stokastik. Jadi indikator stokastik sendiri ini nantinya teman-teman bisa lihat bahwa ada angka-angka yang menunjukkan kapan market mengalami kejenuhan, baik dalam posisi uptrend maupun downtrend. Untuk stokastik sendiri, kejenuhan dalam posisi uptrend itu ada di angka 80, dan untuk jenuh downtrend itu berada di angka 20. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Dan untuk yang kedua adalah indikator RSI, Relative Strength Index, di mana RSI ini sama kurang lebih fungsinya seperti stokastik, tapi angka yang menunjukkan bahwa dia berada dalam jenuh uptrend itu ada di angka 70, dan untuk jenuh downtrend itu ada di angka 30. Lebih kecil dibandingkan dari stokastik. Kurang lebih seperti itu teman-teman indikatornya. Dan untuk lebih jelasnya kita langsung masuk yuk ke layar monitor analisa chart saya. Oke teman-teman, kita udah balik lagi di layar monitor saya, dan di sini saya menggunakan platform TradingView untuk menganalisa sebuah pergerakan harga. Nah, teman-teman di sini bisa lihat saya menggunakan pairing ETH USDT dengan time frame daily. Kalau misalnya teman-teman, saya coba jelaskan sedikit kenapa saya suka menggunakan time frame daily. Karena dengan kita menggunakan time frame daily, kita bisa ngelihat nih pergerakan harga market kira-kira kemana dalam jangka panjangnya. Tuh, nah, kalau misalnya kita lihat di sini ETH USDT, dia lagi mengalami posisi uptrend, teman-teman. Yang bisa kita lihat bahwa market mengalami kenaikan terus, dan di sini kita ada melihat suatu pola yaitu double bottom, teman-teman. Nah, tapi saya tidak akan terlalu membahas mengenai pola tersebut. Yang akan kita bahas kali ini adalah indikator stokastik dan RSI. Oke, jadi buat teman-teman yang menggunakan platform TradingView, teman-teman bisa menemukan indikator stokastik dan RSI di tulisan FX ini, teman-teman. Teman-teman klik, dan di sini saya sudah memfavoritkan untuk indikator-indikator yang biasa saya pakai. Dan di sini sudah ada stokastik, bisa kita klik langsung, dan RSI. Nah, saya langsung klik dua-duanya. Kita langsung balik lagi ke chart. Dan di sini teman-teman bisa lihat indikator stokastik dan RSI terdapat suatu area di mana di luar dari highlight-nya, teman-teman. Nah, ini yang tadi saya bilang bahwa disinilah ketika market mengalami kejenuhan dalam posisi membeli, dan di sini market dalam posisi jenuh jual, atau yang dinamakan di sini overbought dan di sini oversold. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Dan untuk stokastik sendiri, teman-teman bisa lihat bahwa posisi overbought ini berada di kisaran harga 80 sampai 100. Dan semakin tinggi posisinya, maka kemungkinan harga turunnya akan semakin dalam. Teman-teman bisa lihat kalau misalkan di sini harga sudah mencapai overbought-nya di posisi 95,51, dia langsung turunnya itu drastis sampai ke posisi 14,21. Nah, dari 14,21 dia sudah oversold, kemudian harga mengalami kenaikan lagi, teman-teman. Nah, kurang lebih seperti itu untuk stokastik. Dan untuk RSI sendiri kurang lebih sama, teman-teman. Tapi untuk RSI dia jangka waktunya itu lebih long term. Jadi ketika harga sudah menyentuh titik 82, nah dia langsung mengalami kejatuhan dan berada di posisi 36. Nah, perbedaan dari stokastik dan RSI ini, kalau misalkan RSI itu kita lebih tidak bisa
menerka-nerka kapan market akan mengalami pembalikan arah. Karena kalau misalnya teman-teman lihat di sini ETH USDT mengalami kenaikan, tapi dari RSI sendiri dia tidak bisa untuk memastikan apakah benar akan naik atau turun. Sedangkan untuk stokastik sendiri, teman-teman bisa lihat ketika harga sudah mengalami penurunan di sini atau di oversold, dia langsung mengalami kenaikan dan bisa dibaca oleh indikator stokastik. Jadi untuk saya pribadi, saya lebih suka menggunakan indikator stokastik untuk menentukan kapan harus membeli atau kapan harus menjual. Seperti itu teman-teman. Dan buat teman-teman yang ingin langsung mempraktekkan untuk menggunakan indikator stokastik dan RSI ini, teman-teman alangkah baiknya menggunakan indikator lain seperti MACD, MA20 atau 60. Jadi teman-teman bisa tahu lebih akurat kapan harus mengambil posisi. Seperti ini teman-teman. Kalau misalkan teman-teman lihat di sini, ketika market sudah turun dan mengalami oversold di sini, market masih mengalami penurunannya teman-teman. Sampai di support yang di sini. Ya, biar teman-teman lebih jelas, saya akan gambarkan support yang di sini. Nah, teman-teman bisa lihat ketika market sudah mengalami jenuh jual di sini, dia masih mengalami sedikit kenaikan di sini dan bisa turun lagi teman-teman sampai menyentuh titik supportnya. Jadi itu yang kenapa saya bilang ketika teman-teman menggunakan indikator stokastik, alangkah baiknya teman-teman juga melihat support dan resistance dan indikator-indikator lainnya teman-teman. Jadi teman-teman bisa confirm dan yakin dan lebih tenang ketika mengambil suatu posisi. Nah, ketika saya menggunakan indikator stokastik, di sini saya melihat nih, kalau misalkan ketika dia menyentuh oversold-nya, dia masih bisa mengalami potensi penurunan lagi, teman-teman. Kenapa? Karena dia belum menyentuh support terakhirnya di sini. Nah, jadi ketika waktu itu saya mengambil posisi, saya sudah tahu dia oversold dan saya menentukan take posisinya adalah ketika dia menyentuh titik support yang paling bawah. Di sini saya waktu itu mengambil posisi 1786 teman-teman. Nah, jadi dia ketika sudah menyentuh oversold-nya dan dia sudah menyentuh support terakhirnya, saya yakin bahwa market akan mengalami kenaikan. Dan apalagi di sini saya sudah bisa melihat ada potensi pola trend double bottom teman-teman yang menunjukkan akan terjadinya pembalikan arah. Dan benar saja setelah itu market mengalami kenaikan sampai di posisi sini. Nah, di sini saya waktu itu melakukan close position, teman-teman. Karena saya ingin melihat apakah dia bisa tembus resistance yang ada di sini. Saya akan gambarkan juga. Teman-teman bisa lihat ya, kalau misalnya udah lihat video-video saya sebelumnya, cara menentukan resistance dan support. Nah, ketika dia berhasil menembus resistance yang ada di sini, nah, kemudian saya open posisi lagi, teman-teman. Seperti itu. Dan ternyata dia benar mengalami kenaikan. Sampai di sini dia sudah terlihat tidak bisa mengalami kenaikan lagi. Udah gitu saya close posisi. Dan di sini dia sedang mengalami pola tren konsolidasi, teman-teman. Di sini kita masih belum bisa menentukan kira-kira kemana arah tren selanjutnya. Untuk RSI sendiri kurang lebih sama cara pemakaian dan cara penggunaannya, tapi saya pribadi kurang suka karena saya tidak bisa melihat dengan jelas dan confirm kapan market akan mengalami kenaikan atau penurunan. Seperti teman-teman lihat di sini ketika market sudah menyentuh support yang terakhir, dia masih berada dalam zona yang belum menyentuh oversold-nya, teman-teman. Jadi di sini saya belum bisa mengkonfirmasi apakah market akan masih terus turun atau kapan market akan mengalami pembalikan arah. Sedangkan kalau di stokastik, teman-teman bisa lihat dia sudah mengalami oversold dan langsung mengalami kenaikan. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Tapi balik lagi, penggunaan stokastik dan RSI ini itu adalah kecocokan pribadi dari masing-masing kita. Jadi ada teman saya juga yang lebih suka menggunakan indikator RSI karena lebih jelas dan bisa lebih mengetahui kondisi market. Tetapi ada juga yang lebih menyukai stokastik. Jadi itu balik lagi cara kita masing-masing melihat bagaimana kira-kira indikator ini berguna untuk kita. Tetapi untuk stokastik dan RSI sendiri, logika dasarnya sama adalah untuk melihat market kapan ketika sedang mengalami jenuh beli atau jenuh jual. Oke teman-teman, itu kurang lebih pengertian saya dan penjelasan saya mengenai indikator stokastik dan RSI. Semoga bermanfaat buat teman-teman dan jadi teman-teman bisa lebih tahu kapan harus mengambil posisi buy atau sell.
ketika mengambil posisi di future market. Oke, sebelum saya mengakhiri video ini, izinkan saya untuk menyampaikan disclaimer bahwa apapun yang saya bagikan di video-video saya merupakan suatu pembelajaran, penilaian, dan pengalaman saya pribadi. Jadi kedepannya saya berharap dengan pengalaman dan pembelajaran saya dapat bermanfaat buat teman-teman ketika melakukan sebuah trading. Oke teman-teman, kesimpulan dari video ini juga adalah ketika teman-teman menggunakan indikator stokastik atau RSI, alangkah baiknya teman-teman mengkombinasikan dengan indikator-indikator lainnya seperti MACD dan Moving Average. Karena dengan mengkombinasikan beberapa indikator, teman-teman bisa lebih tahu secara confirm kapan teman-teman harus melakukan posisi buy atau posisi sell. Sekian teman-teman video dari saya kali ini. Happy trading, tetap sehat, dan salam cuan.